Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Fitri, NIM 34 2018-013, Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video saya ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang sebagai tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun juga disiplin yang tinggi. Nah, rendahnya hasil belajar siswa merupakan indikasi bahwa proses pembelajaran belum berjalan secara optimal, sehingga ketercapaian kompetensi dan tujuan belajar sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, latar belakang masalah dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti laksanakan di SMA Bina Muda Muara Telang yang juga menerapkan kurikulum 2013. Melalui wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran biologi, diketahui bahwa rasa ingin tahu siswa terhadap materi-materi biologi ini sangat rendah karena disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya variasi penggunaan model dan media pembelajaran di sekolah tersebut selama ini. Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah seorang siswa menyatakan bahwa selama ini pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan papan tulis, gambar, dan metode ceramah, sehingga siswa masih sulit dalam memahami saat proses pembelajaran berlangsung, khususnya pada materi virus karena materi ini cenderung susah untuk dipahami. Nah, hal tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dan rendahnya hasil belajar, sehingga untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran di atas diperlukanlah suatu model pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif, yaitu dengan membuat siswa lebih aktif selama pembelajaran biologi berlangsung. Salah satu model yang dapat digunakan ialah model problem-based learning. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran problem-based learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang. Adapun hipotesisnya yaitu H1, model pembelajaran problem-based learning berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang, dan H0 yaitu model pembelajaran problem-based learning tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, bagi siswa, model pembelajaran problem-based learning diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi virus. Mulai bagi peneliti, dapat menambah pengalaman tentang cara mengajar di sekolah dengan menggunakan model PBL, serta dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai calon pendidik. Sedangkan bagi guru, melalui penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dalam memperbaiki proses pembelajaran. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini terdapat subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 10 IPA SMA Bina Muda Muara Telang, dan untuk objek penelitiannya ialah pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi virus di SMA Bina Muda Muara Telang. Sedangkan untuk parameternya ialah hasil belajar peserta didik yaitu hasil pretest dan posttest dan nilai akhir peserta didik kelas 10 SMA Bina Muda Muara Telang setelah penerapan model pembelajaran problem-based learning. Adapun untuk keterbatasan penelitian dalam penelitian ini ialah yang pertama, hasil belajar yang ditingkatkan yaitu pada pelajaran biologi materi virus kelas 10 IPA 1 SMA Bina Muda Muara Telang, dan sedangkan penggunaan model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran problem-based learning. Nah, untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka peneliti memberikan definisi operasional, yaitu model pembelajaran problem-based learning secara operasional menurut peneliti dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kepada siswa. Kemudian, siswa mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan hasil belajar siswa dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar. Nah, dalam penelitian ini adalah nilai pengetahuan yang diperoleh siswa dari pretest dan posttest dalam materi virus serta nilai sikap dan keterampilan siswa.
Selanjutnya pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning ini adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Artinya, PBL ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran problem based learning ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Di sini, guru akan membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagai tugas dengan teman. Dan langkah yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, di sini guru akan mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau dapat meminta kelompok untuk presentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model PBL. Menurut Sanjaya dalam bulan dari tahun 2012 menyebutkan ada beberapa keunggulan dari PBL, diantaranya PBL ini merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami pelajaran. Kemudian, PBL dapat menantang kemampuan siswa, PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran, kemudian PBL dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Lalu PBL dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. PBL juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan PBL ini dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar secara terus-menerus sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan masih banyak lagi kelebihan dari model PBL. Namun, di balik kelebihan terdapat kekurangan pada model PBL. Di antaranya, siswa tidak mempunyai minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari ini sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa ragu untuk mencoba. Kemudian, keberhasilan model pembelajaran PBL ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Selanjutnya, B. Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar, di mana hasil belajar dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini seperti kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal ini seperti dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian yang relevan, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Putriani Harahap dan kawan-kawan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada model problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok bahasa virus di kelas 10-an rantau rapat tahun 2016-2017. Kemudian, pada penelitian yang berjudul Implementasi Problem Based Learning terhadap hasil belajar biologi SMA ditinjau dari Intelligence Question, menunjukkan bahwa implementasi problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari IQ pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Ubud. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian terdapat tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini bertempat di SMA Bina Muda Muara Telang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2021. Hal ini disesuaikan dengan materi virus yang disampaikan pada semester ganjil. Adapun rancangan penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuasi eksperimental design atau eksperimen semu, yang merupakan penelitian yang menerapkan dua perlakuan yang berbeda, di mana sampel kelompok eksperimen ini diterapkan model pembelajaran problem based learning, kemudian pada kelompok kontrol diterapkan pembelajaran konvensional.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Bina Muda Malatawang kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 dan 10-2 SMA Bina Muda Malatawang, di mana siswa kelas 11 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10-2 sebagai kelas kontrol dengan masing-masing kelas berjumlah 35 peserta didik. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi dan tes hasil belajar, di mana pedoman observasi ini berisi sebuah daftar aktivitas siswa yang mungkin timbul dan akan diamati, sedangkan untuk tes hasil belajar terdiri dari pretest dan posttest. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode observasi dan metode tes prestasi, di mana metode observasi dilakukan dengan melihat, mengamati sendiri, dan mencatat perilaku peserta didik dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan metode tes prestasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif kemampuan hasil belajar siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Tes dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, analisis data. Nah, data yang diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hal sebenarnya dari penelitian dalam bentuk presentase dengan teknik analisis, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Dan untuk uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak. Nah, uji kenormalan yang dilakukan adalah uji Lelièvre, karena uji Lelièvre ini berkaitan dengan pengujian sampel kecil yang umumnya kurang dari 100, di mana sering digunakan dalam penelitian skala kecil yang umumnya banyak dilakukan di dunia pendidikan. Adapun rumus uji normalitasnya ialah L hitung sama dengan nilai Z tabel dikurang dengan frekuensi kumulatif nyata. Dengan kesimpulan akhir, H0 ditolak jika L hitung lebih besar dari L tabel, sedangkan H1 diterima jika L hitung kurang dari L tabel. Kemudian, setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas, di mana uji homogenitas menggunakan varian besar dan varian kecil dengan rumus yaitu F hitung sama dengan varian yang besar dibagi dengan varian yang kecil. Setelah itu, bandingkan F hitung dengan nilai F tabel dengan nilai A sama dengan 0,05, sedangkan untuk nilai DB sama dengan N-1. Dengan kriteria pengujian, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data memiliki varian tidak homogen. Sedangkan jika F hitung lebih kurang dari F tabel, maka data memiliki varian homogen. Kemudian uji hipotesis dengan menggunakan rumus T0 sama dengan M1 min M2, di mana M1 merupakan mean kelompok perlakuan eksperimen, sedangkan M2 merupakan mean kelompok perlakuan kontrol. Kemudian dibagi dengan dalam kurung sigma X1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2, lalu dikali N1 plus N2 dibagi N1 dikali N2. Nah, setelah dilakukan uji T, kemudian membentuk interpretasi terhadap T0 dengan rumus DB sama dengan N plus N2 min 2, dimana jika T0 lebih besar dari T tabel berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan jika T0 lebih kurang dari T tabel berarti H1 ditolak dan H0 diterima dengan taraf kesalahan 0,05%. Nah, teman-teman, ini adalah kesimpulan dari proposal penelitian yang telah saya buat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.